Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika Anggreni, mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bangklean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Bab 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Berdasarkan hasil wawancara di SDN Bangklean menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 5 belum optimal. Dari beberapa metode yang digunakan seperti metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran masih saja pasif dan siswa tidak fokus pada pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang model pembelajaran baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi di sini saya melakukan penelitian tentang keefektifan pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa IPA kelas 5 di SDN Bangklean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bangklean, Kabupaten Blora. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengkaji pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bangklean, Kabupaten Blora. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan tentang pembelajaran inovatif, sedangkan manfaat praktis yaitu bagi siswa meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi dan kegiatan percobaan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi guru, memberikan informasi tentang model pembelajaran inquiry dan memotivasi guru untuk menggunakan model pembelajaran inquiry. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPA. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Terdiri dari kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, kajian teori. Dalam kajian teori ini, memuat materi tentang model pembelajaran inquiry, langkah pembelajaran inquiry, hakikat IPA, dan hasil belajar. Yang pertama, pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran di mana siswa itu didorong untuk terlibat dalam pembelajaran aktif, sedangkan guru sebagai fasilitator berperan untuk mendorong siswa memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi masalah. Di sini, guru mengajak siswa berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah, di mana guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Kemudian, guru mendorong siswa untuk mencari jawaban yang tepat. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Di sini, siswa menentukan jawaban sementara dari permasalahan yang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Siswa diminta untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis. Yang kelima, menguji hipotesis. Di sini, siswa menentukan jawaban yang paling tepat sesuai data yang diperoleh. Yang keenam, menarik kesimpulan, yaitu siswa menyimpulkan atau mendeskripsikan hasil uji hipotesisnya. Selanjutnya, hakikat IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu tentang alam serta mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Pada hakikatnya, IPA dipandang dari segi produk, proses, dan pemupukan sikap.
Dari segi produk, maksudnya IPA merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang berisi fakta, konsep, prinsip, dan teori yang disusun secara lengkap dan sistematis oleh perintis IPA terdahulu. Sedangkan dari segi proses, maksudnya IPA tidak hanya berisi pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi juga berisi tentang cara kerja, cara berpikir, dan memecahkan masalah. Dan dari segi sebagai pemupuk sikap, maksudnya pembelajaran IPA biasanya berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam memecahkan suatu masalah, perlu sikap positif tertentu yang menunjang tercapainya hasil yang diharapkan. Jadi dari itulah sikap-sikap positif itu muncul dan dapat ditanamkan pada diri siswa. Yang terakhir, hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan berupa kecakapan fisik, mental, dan intelektual yang berproses dari kegiatan belajar baik di jenjang pendidikan formal seperti sekolah maupun di jenjang pendidikan non-formal seperti lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, kerangka berpikir. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perubahan sifat benda. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, di mana terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas sesudah menggunakan model pembelajaran inquiry, sedangkan kelas kontrol yaitu kelas sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi, hasil belajar sesudah menggunakan inquiry dan hasil belajar sebelum menggunakan inquiry dibandingkan untuk mengetahui pengaruhnya. Yang ketiga, hipotesis penelitian. H0 yaitu P sama dengan 0. Artinya, tidak ada pengaruh antara model pembelajaran inquiry dengan hasil belajar siswa. Yang kedua, HA, P tidak sama dengan 0. Artinya, ada pengaruh antara model pembelajaran inquiry dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, terdiri dari desain penelitian serta waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan metode penelitian eksperimen dengan model pembelajaran inquiry. Penelitian menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran inquiry, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Hasil dari tes kelompok kontrol kemudian digunakan sebagai pembanding bagi perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yaitu tanggal 28 September 2020 sampai 24 Oktober 2020. Tempatnya di SDN 2 Banglean dan SDN 3 Banglean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.